Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita, amin. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan berikan kesempatan kepada kita untuk beribadah pada saat pagi hari ini. Mari, sidang. Kita mau mengagungkan Dia, kita mau meninggikan Dia, sebab Dia Allah yang layak dipuji, sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari siapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami mencari wajah-Mu ya Tuhan. Kami akan menemukan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Sebab kasih-Mu terpancar dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Mari panggil nama Tuhan. Ku panggil nama-Mu. Kami dengar jawab. Ku dengar jawab. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dari awal, dengan segenap hati kita katakan kepada Tuhan, ku cari wajah-Mu. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Kami panggil nama-Mu ya Tuhan. Ku dengar jawab-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Seruan hati kami, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati
berdiri bersama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan lembut kita katakan kepada Tuhan, sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan. Kau penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, Kau menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Dengan pengagungan kita kepada Tuhan, oh sungguh indah Kau, oh Tuhan kami, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan kami, sumber kekuatan kami, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh, haleluya. Kita sembah Dia, kita angkat suara, kita sembah Yesus. Segala puji, segala hormat, keagungan hanya bagimu dan hanya untuk
ada untuk menjadi penyembah-Mu ya Tuhan. Kami ada untuk menjadi pemuji-Mu ya Tuhan. Kami ada untuk memuliakan nama Tuhan. Ini kehidupan kami ya Tuhan. Kami mau bawa kehadirat-Mu sebagai persembahan yang kudus, berkenan kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari layakan Tuhan. Layak dipuji disembah. Kaulah yang berkata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama Tuhan, nama-Mu besar termulia. Haleluya. Allah yang besar, Allah yang ajaib, Kau sungguh mulia dan dahsyat. Kami percaya Kau ada di tengah-tengah kami. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Dan kami percaya Tuhan Kau sanggup melakukan. Kami siap bersorak, kami siap memuji Engkau. Jemaat Tuhan yang percaya, Dia Allah pencipta, Dia besar dan ajaib. Mana yang percaya katakan bersama-sama, amin. Lalu beri mulia bagi nama Tuhan kita, ada sukacita, amin. Amin. Mari berikan salam kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang terbaik kepada saudara-saudara kita, sebab Dia Allah yang dahsyat dalam kehidupan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita angkat pujian kita, tak pernah kuragu akan kesetiaan-Mu. Dengan-Mu Tuhan, kami akan berjalan dalam kemenangan. Sebab Tuhan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang percaya kepada-Nya, yang setia kepada-Nya, yang taat kepada-Nya. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Katakan, kesetiaan kita pegang hidupku, biar seluruh hidup kita sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, amin. Kau tuntutlah, mari nyatakan, Yesus Tuhan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku, dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, amin. Dengan berjalan dari apa? Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dari awal, mari nyatakan kepada Tuhan, kalau kita tidak akan pernah ragu, tak pernah ragu akan kesetiaan-Mu, amin. Kau pegang hidup
Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu kami akan berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Musik memuji Tuhan, kita bertepuk tangan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Hidupku berkuasa berjaya, kami katakan Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, kita berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dengan-Mu Tuhan, dengan-Mu Tuhan, amin. Sumber kekuatan, kuasa Tuhan, kuasa-Mu tercurah bagiku senang. Mari sama-sama. Dengan-Mu Tuhan, ketika berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Terima kasih Tuhan, Kau baik dalam kehidupan kami. Kemudian bagi nama Tuhan kita. Masih semangat, amin. Amin, masih bersuka cita kepada Tuhan. Kita mau katakan bahwa Tuhan gunung batu kita, Dia kota perlindungan kita. Jadi walaupun ada masalah, kita tidak akan pernah takut sebab Tuhan bersama-sama dengan kita. Kau gunung batuku. Mari nyalakan kepada Tuhan kita. Dia Tuhan yang benar, Dia Tuhan yang ajaib, Dia Tuhan yang luar biasa. Katakan sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentakan, tak akan ku takut. Amin. Kau menjamin hidup. Katakan Kau Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu tidak, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Dari awal kita lagi mau nyatakan Tuhan yang benar, Dia gunung batu kita. Sama-sama. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Dia menjamin, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku tak. Kuasa Tuhan, kuasa-Mu juga. Walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja
Kita bertepuk tangan untuk menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan sama-sama, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tangan Tuhan mengangkatku tinggi. Yang benar tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau awal dan omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin. Ya Tuhan kita yang benar. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Silakan duduk. Masih memuji Tuhan, masih bersukacita untuk Tuhan. Kita mau angkat pujian kita yang mengatakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan bersama-sama, sebab kasih Tuhan sungguh besar dalam kehidupan kita. Amin. Ukur besar kasih setiamu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib berbuat besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih
Kasih setia Tuhan besar sampai selama-lamanya, tidak terukur dalam kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, memampukan kita untuk menjalani kehidupan ini. Sebab firman-Mu ya Tuhan, iya dan amin dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mau terus berpegang pada firman Tuhan. Kami mau percaya kepada firman-Mu dan kami mau melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Biar segala pujian, syukur hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopangku, berjalan bersama-Mu, berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Katakan Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Dari awal dengan kasih sidang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang kami, janji-Mu menopang, berjalan bersama-Mu Tuhan. Di setiap musim hidup kami. Dari awal, katakan firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Janji-Mu menopang, kami berjalan bersama-Mu ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu di setiap musim hidupku. Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Oh Yesus, Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Mari nyatakan bersama-sama. Yesus, aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersama kami. Tetaplah bersama. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan. Katakan lagi, tiada yang
menjadi jaminan yang pasti di dalam hidup kami. Kami berjalan terus di masa-masa akhir ini. Kami percaya kami tidak sendiri tetapi bersama dengan Engkau Tuhan. Dan kami sampai meraih satu kemenangan, mahkota yang kekal selamanya. Itulah yang kami nantikan Tuhan. Kami akan siapkan hati kami untuk kami diisi dengan kebenaran firman-Mu. Untuk kami terus dikerjakan dan dibentuk Tuhan. Inilah hati kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan ya, meskipun wah ini semua jalan macet tadi ya, kami berusaha datang awal ya, tapi padatnya luar biasa ya. Mungkin banyak yang hari-hari ini mungkin takut gitu ya karena jalannya macet, tapi kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk kita bisa menyembah dan memuji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memperhatikan beberapa mungkin akhir-akhir ini, mungkin khususnya di tahun ini ya, dan akhir-akhir bulan-bulan terakhir di tahun 2025. Ada banyak kasus yang boleh saya tangani Bapak Ibu, dan terakhir kemarin itu kasus yang cukup mengerikan ya. Baik itu anak-anak dari kecil sampai orang tua yang hari-hari ini memiliki tidak bisa menahan diri atau memiliki karakter yang tidak baik. Sehingga itu bisa membinasakan hidupnya. Baik itu di dalam pendidikan anak, baik itu di dalam rumah tangga, baik di dalam pekerjaan dan sebagainya ya. Orang tidak memiliki kasih lagi, orang tidak memiliki hati nurani lagi dan tega. Mungkin dari anak kecil yang masih SD sampai orang tua pun sekalipun, mereka berani untuk membunuh, berani untuk menghancurkan tanpa mereka memiliki lagi ada kasih, belas kasihan itu sudah enggak ada. Nah betapa pentingnya Bapak Ibu hari-hari ini kita itu melihat apakah kita ini sudah hidup baru di dalam Kristus. Pengiringan kita kepada Tuhan selama ini, apakah kita itu sungguh-sungguh sudah menjadi yang Tuhan inginkan, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Karena pada kenyataannya itu tidak akan bisa, begitu ya. Nah untuk itu kita akan belajar pada pagi hari ini 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Kita buka 2 Korintus 5 ayat 17. Tema firman Tuhan menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru artinya mengalami perubahan total. Jadi total dalam hidupnya ini ada perubahan. Dari hidup yang lama, yang dikuasai dosa, menjadi hidup yang baru, dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga kedagingan ini tidak muncul. Tadi Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar, artinya sifat karakter Allah itu ada. Ya, minggu kemarin, ya minggu ini saya menangani satu kasus yang cukup mengerikan. Ya, masih kecil, masih SD, tapi tingkah laku dan sikapnya membahayakan. Nah ini yang terjadi. Dan ketika saya menangani kasus itu Bapak Ibu saya berdoa, karena anak ini betul-betul penuh kebencian, penuh amarah, dan tindakannya akan sangat anarkis. Ketika saya menangani, saya berdoa Tuhan berikan kemampuan. Karena dia masih kecil, saya ingin anak ini berubah. Dan anak ini saya ajak bicara secara pribadi, lalu dia mengungkapkan apanya. Saya minta tolong kepada Roh Kudus untuk bekerja menjamah anak ini ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, dalam waktu itu selesai saya panggil orang tuanya dan anak ini luar biasa, cepat Tuhan bekerja. Nah percepatan Tuhan juga hari-hari ini luar biasa. Ketika kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan pun juga akan melakukan. Ketika kita mau berubah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, maka mujizat, kemenangan itu terjadi dengan luar biasa. Menjadi ciptaan baru ini adalah satu konsep yang sangat penting di dalam kehidupan orang percaya. Ketika kita diciptakan Tuhan, kita sudah tahu bagaimana harusnya kita berjalan. Ketika kita dibaptis, lalu kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, menjadi manusia yang baru. Nah ini yang penting, ada perubahan. Dunia selalu mencari perubahan-perubahan, tetapi kita lihat
perubahan mungkin gaya hidup, semuanya akan mengalami perubahan. Sekarang kita lihat perubahan yang begitu luar biasa, baik style baju, baik juga dalam kehidupan berbisnis, baik di dalam hal banyak hal ya. Kita mengalami satu perubahan-perubahan yang dulunya kita mungkin bisa sekarang dengan teknologi yang begitu canggih, kita juga mengalami perubahan ya di dalam banyak perkara. Nah, untuk itu kita akan belajar bagaimana supaya kita ini bisa melihat bahwa kuasa Tuhan itu bekerja dengan ajaib, bahkan kita kuat menghadapi goncangan dari hari ini yang begitu semakin sulit, tetapi ketika kita menjadi ciptaan baru, maka kita akan melihat pembelaan Tuhan yang luar biasa. Nah, syarat untuk menjadi ciptaan baru adalah yang pertama, harus ada pertobatan. Nah, ini penting. Banyak orang Kristen duduk di gereja puluhan tahun, sudah sampai mungkin 60, 70 tahun, 90 tahun kalau diberi umur panjang, tetapi tidak hidup di dalam pertobatan. Maka itu akan sama saja ya. Roma 6 ayat yang ke-6 dikatakan di situ, Roma 6 ayat yang ke-6. Kitab Roma 6 ayat yang ke-6, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Nah, kita lihat di sini ya, meninggalkan dari bertobat itu adalah meninggalkan hidup dosa dan kehidupan yang lama. Jadi hidup dosa dan lama itu. Kita tahu sekarang bahwa kita telah turut disalibkan. Jadi bertobat itu meninggalkan hidup lama dan dosa, berbalik kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Ya, dengan hati yang tulus. Dengan cara apa? Tidak lagi hidup di dalam dosa tadi. Dosa, hidup lama kita telah disalibkan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, untuk kita diselamatkan. Supaya tubuh dosa kita ini hilang kuasanya. Jadi dosa tidak berkuasa atas hidup kita, tidak menjadi hamba lagi, sehingga kita dimerdekakan. Nah, orang inilah yang melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib, bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Ya, saya secara manusia begitu berat ketika menghadapi kasus-kasus yang begitu luar biasa. Tapi berkat pertolongan Roh Kudus memampukan untuk orang banyak bertobat. Hari-hari ini banyak orang yang ditobatkan, percaya kepada Tuhan. Bahkan yang tidak mungkin pun bisa menjadi mungkin. Nah, hidup di dalam Efesus 2, juga ayat yang pertama hingga yang ketiga. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia. Nah, Bapak Ibu, jalan dunia itu lebih enak. Ya, orang katakan jalan dunia itu bypass, potong jalan begitu ya. Jalannya enak, tetapi ujungnya membawa kematian. Ujungnya membawa maut. Ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kita tidak akan pernah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apakah kita sudah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan? Yaitu hidup di dalam pertobatan. Jadi syaratnya kita harus mengalami pertobatan. Hidup dengan cara dunia ini harus dibuang. Hidup dosa ini dibuang. Yaitu semua tidak secara instan, tetapi proses lama, bertahap. Orang diproses ya. Untuk menghilangkan satu karakter yang buruk dalam hidup kita itu juga enggak gampang. Ya. Menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang punya pengendalian diri, menjadi orang yang punya kasih, menjadi orang yang peduli. Itu kalau tanpa menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan, tanpa pertobatan kita tidak akan mungkin. Tapi ketika kita bertobat, maka kita akan melakukan yang baik. Kita tahu ini salah, ini benar, maka ini yang harus kita lakukan. Oh, saya enggak akan jadi pemarah lagi. Untuk apa saya marah? Saya tidak akan menjadi orang yang pendendam lagi. Saya tidak akan pernah iri kepada orang lain. Tidak ada, itu semua dibuang. Untuk apa tahu semuanya? Kita akan semakin dikikis, semakin dihabiskan, dan kita semakin menyadari apa atau arti hidup ini. Ya, tadi pagi kami sempat pelayanan di Riau. Ya, umurnya masih 45 pendeta, masih muda sekali. Dipanggil Tuhan begitu ya. Saya lihat di laporan, waduh, masih muda sekali ya. Kita tidak pernah tahu umur seseorang begitu ya, arti hidup kita di dunia ini. Tapi satu perkara, maka ketika cara hidup kita ini menjadi ciptaan yang baru di dalam, dirubah oleh Tuhan, maka kita bisa memaknai hidup ini indah meskipun tambah sulit. Berapa banyak orang yang mengeluh dan mengeluh, tetapi orang yang menjadi ciptaan baru berbeda.
Beda sekali ya. Kesulitan itu tidak akan menjadi sulit. Kesukaran apapun tantangan itu tidak menjadi berat. Tetapi menjadi satu sukacita karena bersama dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, iman kepada Yesus Kristus. Ya, jadi bagaimana cara kita menjadi ciptaan yang baru? Memiliki iman, ini penting. Nah sekarang berulang kali saya katakan, hidup kita ini bukan karena melihat tapi percaya. Apalagi di masa sekarang. Ke depan kita tidak tahu, akan terjadi perubahan yang luar biasa. Mungkin nanti keuangan, ya, mata uang, sebagainya, pekerjaan, itu akan berubah, kita tidak ngerti. Tapi satu perkara ketika kita berjalan dengan iman, sudah nggak ngerti apa yang terjadi lah. Ya mungkin 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi nanti bagaimana anak kita, bagaimana nanti kita, bagaimana Tuhan, itu kita nggak ngerti. Tapi satu perkara kita punya iman kepada Yesus Kristus. Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, memiliki hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah. Itu adalah pengorbanan Tuhan sehingga kita tidak binasa memperoleh hidup yang kekal. Tanpa kita beriman kepada Yesus Kristus, tinggal di dalam Yesus. Seperti Yohanes 15, akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya. Di luar kamu, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadi ciptaan baru adalah bukan usaha kita, tetapi adalah karya kasih Allah, anugerah Tuhan. Maka kita harus beriman kepada Tuhan, miliki iman. Berjalan dengan iman, imanmu semakin dibebarkan, imanmu semakin dikuatkan. Hidup dengan percaya dan percaya kepada Tuhan. Ya, ketika saya ditelepon kemarin Mbak Ning mengalami sesak nafas dan dia harus dilarikan ke rumah sakit. Dan saat ini sudah berada di rumah sakit. Ya, kadang-kadang kita nggak ngerti ya, Tuhan sudah baik, dia sudah hilang di dalam perutnya kansernya. Dia bisa bekerja, baru bekerja 1 hari Bapak Ibu. Dia pusing, lah kankernya itu bisa ke otak ya, sehingga dia tidak sadar, dia tidak kenal suaminya, ya dia di rumah sakit. Tapi puji Tuhan, berjalan waktu dia bisa baik dan sehat. Tiba-tiba tulangnya keropos, mungkin tulangnya mungkin karena obat ya, mungkin nggak ngerti, dia olahraga patah. Ketika patah Bapak Ibu nggak bisa dioperasi, nggak usah dioperasi, dipakai 1 alat saja. Tapi belum berapa lama dia mengalami sesak nafas kemarin. Ibu tolong saya harus masuk rumah sakit lagi. Dan tidak bisa ditelepon Bapak Ibu, mungkin tidak bisa menerima ya. Nah inilah hidup ini yang kita perlu iman percaya kepada Tuhan. Kadang kita nggak ngerti Tuhan buat seperti di padang gurun berputar masalah terus. Sepertinya nggak pernah berhenti. Kadang iman kita diuji dengan persoalan yang begitu luar biasa. Tapi satu hal yang kita mau lihat bahwa tubuh kita ini pada akhirnya akan menjadi debu dan tanah. Tetapi Tuhan lebih mengasihi iman kita, keselamatan kita di dalam Tuhan. Apa gunanya kita memperoleh harta seluruh di dunia kalau kita binasa? Nah ini yang Tuhan mau. Untuk menjadi ciptaan baru, bangkitkan, luaskan, lebarkan, besarkan, kuat imanmu itu kepada Tuhan. Orang yang beriman kepada Tuhan dia akan tetap mekar di musim, meskipun di padang gurun, meskipun di masa kering, dia tetap akan bertumbuh. Dia tetap dijamin Tuhan, dia tetap dipelihara Tuhan. Itulah iman kepada Tuhan yang harusnya kita miliki. Yang ketiga, yang terakhir adalah bagaimana kita menjadi ciptaan baru, pembaharuan oleh Roh Kudus. Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah dan kepada Allah dan yang sempurna. Ada satu pembaharuan, yaitu membuka hati supaya Roh Kudus yang mengambil alih, yang memimpin hidup kita. Sekarang kita hidup di zaman Roh Kudus. Untuk hidup dalam kekudusan itu tidak gampang Bapak Ibu. Ada banyak hal, godaan, ujian untuk kita bisa menyimpang. Ya apalagi di masa sulit, wah sudahlah kita mau berkompromi dengan dunia sehingga kita bisa menikmati kekayaan, menikmati kelesatan, menikmati fasilitas dunia ini sehingga kita tidak lagi takut kepada Tuhan, tidak lagi memandang target hidup kita, goal hidup kita adalah satu keselamatan ya. Galatia 5, tetapi buah roh ayat yang kedua-dua, kasih, sukacita, damai sejahtera dan sebagainya. Pembaharuan oleh Roh Kudus itu penting sekali. Ya Roh Kudus, buah Roh Kudus itu sudah nyata, kasih. Terakhir adalah penguasaan diri. Satu saja Bapak Ibu, kadang sulit. Apakah kita sudah berbuah? Ada sudah diperbaharui roh kita. Roh Kudus ada dalam kehidupan kita sehingga
sehingga kasih kita melimpah. Tidak pernah kita merasa dendam, iri kepada orang lain. Ya, ada kasih, aneh hanya kasih, menabur kasih, menolong. Itu sebetulnya orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu dirubah secara total. Hatinya dirubah, pikirannya dirubah, perkataannya dirubah. Ada perubahan di dalam hatinya, ya. Dalam Roma 12 ayat yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Budi ini berbicara tentang karakter. Jadi ada perubahan tentang karakter, sehingga kamu dapat membedakan ini kehendak Allah bukan. Jadi yang kita lakukan itu selalu baik. Artinya apa? Berkenan kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, orang yang melakukan seperti ini hidupnya pasti ringan, hidupnya pasti damai, hidupnya pasti enak, enggak nggerutu, enggak marah, enggak jengkel, enggak ada. Itu semua sudah akan dibuang. Itu manusia lama kita kok. Kita tidak akan pernah jealous kepada orang lain ya. Kita tidak akan pernah, kita bisa menikmati berkat Tuhan apapun yang Tuhan beri. Kita bisa bersyukur. Baik itu yang terpuruk sekalipun, terima kasih Tuhan. Ya, saya teringat kepada rekan, sahabat dan dosen kami. Ketika dia divonis kanker dan dia tidak sembuh. Selama dia sakit kanker terus menunggu kematiannya. Dia menciptakan lagu-lagu. Sampai hembusan yang terakhir, dia katakan kepada istri, jemaat, anak-anak, jangan susah. Tuhan izinkan semua ini, Tuhan punya rencana baik. Itu enggak gampang Bapak Ibu. Kenapa Tuhan enggak buat mujizat? Orangnya baik. Dia seorang gembala sidang yang luar biasa, sabar, baik. Wah, sudah baik. Dia begitu cinta Tuhan. Hidupnya sangat di dalam kebenaran. Tapi kenapa Tuhan izinkan sakit itu menggerogoti tubuhnya? Sampai ajalnya. Dia tidak bisa melihat anaknya menikah, dia tidak bisa melihat cucu Bapak Ibu. Kenapa Tuhan tidak izinkan itu ya? Nah itu terlalu sempitnya hidup kita. Nah ketika kita tidak diperbaharui oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa menerima, kita menjadi orang yang marah, kita menjadi orang yang hidup dalam kedagingan, kita tidak akan selamat mungkin ya. Tapi kita lihat satu tindakan, ketika orang sudah dibarui di dalam Kristus, dalam segala keadaan, dia tetap memuliakan Tuhan. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin bagi orang dunia dijudge, bagi orang dunia dikatakan kenapa itu loh. Mungkin kata-kata yang tidak baik, mungkin perkataan yang mungkin kok begitu ya, dosa apa ya dan sebagainya. Menghakimi, banyak orang mungkin menghakimi dia. Tetapi satu perkara, ya Tuhanlah yang menentukan hidup kita. Pembaharuan, jadi apa ya, karakter kita itu dirubah di dalam Kristus. Kata menjadi pembaharuan budimu, di sini berbicara tentang karakter. Ya, Kolose 3:9, janganlah kamu jadi saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kelakuan. Ya Bapak Ibu berhati-hatilah di dalam bersikap. Karena sikap kita ini menentukan apakah kita diberkati atau kita dikutuk, mendapat kutuk. Itu pasti. Ketika kita tanpa sadar sebagai orang tua, kutuk itu akan turun ke anak kita. Perlakuan kita, taburan kita, ya saya beberapa kali menangani kasus keluarga, beberapa hal itu karena ulah dari orang tua, ulah orang tua yang tidak dibereskan, tidak mau memiliki hati jiwa kasih, karena egonya, karena kesombongannya, anaknya binasa, anaknya terlantar, anaknya tidak diberkati, anaknya menderita. Karena apa? Karena di sini kita tidak mau dirubahkan, ya, kita harus mau berubah. Kita jangan saling mendustai, tanggalkan manusia lama serta kelakuan kita. Orang yang hidup dengan jubah yang lama enggak enak. Bapak Ibu coba pakai baju yang sudah usang, pasti enggak nyaman, bolong. Mungkin bolong, karena celana bolong-bolong tuh hanya orang mungkin modis dan sebagainya. Mungkin kita enggak nyaman, apalagi sudah lama sekali lapuk. Apalagi enggak pernah dicuci, kita pakai baju pasti enggak nyaman. Sudah enggak pernah mandi, pakai baju yang sudah nggak pernah dicuci, pasti hidup kita tidak nyaman. Wah, mambu, gatal dan sebagainya. Nah itu sebenarnya dosa. Dosa yang belum dibereskan, hati pikiran kita yang belum dibereskan, maka membuat hidup kita tidak ada damai. Tapi orang yang sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan. Tidak berpikir untuk yang lain. Waduh, bojoku setro kok, wes ora ndek fungsi, tak golek liya wae apa dijolke wae ya. Nah, dan sebagainya, enggak. Tapi dia akan tetap setia. Ya, ada yang baru menikah Bapak Ibu 1 hari, ada yang menikah 3 hari, ada yang 1 bulan. Tahu-tahu ya suaminya tidak bisa lagi
berfungsi sebagai laki-laki, baik secara batiniah dan sebagainya. Nah, apa yang terjadi? Ya, buat apa? Ya, ditinggal aja, sudah cari yang lain. Tapi kalau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka dia akan tetap setia di dalam segala keadaan, ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu, bagian yang kedua, berkat. Berkat menjadi ciptaan yang baru, dampaknya menjadi ciptaan yang baru apa? 2 Korintus 5, perhatikan. Ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka dampaknya kita bisa lihat perubahannya apa. 2 Korintus 5:18, dan semua ini dari Allah dan dengan perantaraan Kristus yang mendamaikan dirinya, yang telah memberikan pelayanan perdamaian kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Dampak menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, hubungan dipulihkan. Hubungan apa? Hubungan dengan Allah yang dulu rusak. Hubungan dengan sesama dipulihkan. Kemarin keluarga ini ketika diserang dengan beberapa, ya itulah, kadang-kadang karena warisan, karena uang, bisa saling membunuh dan sebagainya, ya. Ketika keluarga ini saya katakan, ya, awalnya datang dengan muka yang waduh mengerikan ini. Anak satu dengan bapak ini mukanya mengerikan. Karena penuh dengan kebencian, penuh dengan kemarahan. Tapi ketika selesai saya mendoakan Bapak Ibu, ada satu perubahan. Hubungan bapak ini mulai dia bisa mengampuni keluarganya yang menyakiti dia, menghakimi dia, yang melukai dia bisa melepaskan. Saya katakan, lepaskan Pak, buat apa? Sampah disimpan, saya gitu ya. Kasih aja, kalau di musik kita lebih dikasih aja, saya gitu ya. Anak ini juga mulai berubah. Dan malamnya dia katakan, Ibu terima kasih. Pulang itu Bapak Ibu beda sekali, mukanya sukacita, mukanya padang, yang datang itu gelap, peteng, penuh kebencian ya. Orang yang hatinya bersih akan terpancar dari wajahnya, akan kelihatan. Ya, akan menyenangkan, orang akan memberikan kekuatan penghiburan bagi yang lain, ya. Jadi dampak ketika kita menjadi ciptaan baru pasti ada pemulihan, ya. Hidup dipulihkan hubungan dengan Tuhan. Kita dengan Tuhan enak, ya. Tuhan aku capek, Tuhan aku punya masalah, seperti sahabat, seperti teman, ya. Tuhan kita yang kita mengerti, hubungannya enak sekali. Tidak ada rasa takut karena tidak berbuat dosa, karena sudah bertobat, karena sudah menjadi ciptaan yang baru. Dengan Tuhan intim, dekat, relasinya baik. Nah, dengan sesama juga begitu. Biarpun orang berbuat seperti jahat apa, kita tetap baik. Kita tidak akan bisa membalas, hati kita tidak akan terkotori lagi. Pikiran kita tidak, dan mulut kita juga tidak. Yang kedua, ada perubahan karakter. Ada perubahan karakter, artinya apa? Hidup di dalam kebenaran dan meninggalkan dosa. Perubahan karakter itu dirubah. Kolose 3 yang kelima, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, sama dengan penyembahan berhala. Semua itu mendatangkan murka Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, segala dosa itu mendatangkan murka Allah. Sekali lagi, kalau kita menjadi ciptaan baru berarti ada perubahan karakter. Saya pernah katakan, karakter itu menentukan kita diberkati atau kita tidak mendapat berkat. Orang yang dirubah karakternya, berkatnya itu tidak pernah berhenti mengalir. Hidupnya dijamin Tuhan, hidupnya diberkati, dipelihara Tuhan, tidak mengenal musim. Dia akan selalu menikmati, ya, seperti Mazmur 1, apa dikatakan? Dia tetap berbuah. Karena apa? Di tepi aliran air, dia akan tetap berbuah. Ya, buahnya akan terus berbuah, tidak mengenal musim. Oh, ini musim mangga, ya, musim mangga. Kalau sudah enggak habis, enggak ada lagi mangga, enggak. Tapi selalu berbuah, buahnya lebat, buahnya manis, buahnya dinikmati banyak orang. Nah, ini harusnya hidup kita. Kita sendiri menikmati dulu dan orang lain juga menikmati. Amin. Jangan diri sendiri aja gak nikmati, aku gak sejahtera, aku takut terus, aku cemas terus, aku bimbang terus. Hidup kita gak nikmati karena gak ada perubahan karakter. Tapi buah ketika kita menjadi ciptaan baru, ada perubahan karakter. Karakter kita dirubah luar biasa. Ini yang penting. Yang ketiga apa? Menghasilkan buah Roh Kudus. Ada buah-buah Roh Kudus tadi. Hidupnya setiap hari ada kasih, ada sukacita, ada pengharapan, ada kemurahan, ada kebaikan, setia, lemah lembut. Wah,
Coba kalau Bapak Ibu dalam keluarga buah roh ini ada, piye? Ayam tentrem enggak? Iya toh? Piring enggak ada yang terbang, pintu enggak ada yang rusak, enggak ada yang sakit hati, terluka. Apa itu lagu yang lama? Sering kali ku mencoba ya. Untuk hilang dari setiap luka-luka. Berulang kali aku mencoba untuk selalu mengalah ya. Capek Bu ngalah terus. Capek Bu ya. Aku wis bosen. Ada Bapak Ibu yang kemarin aku wis ora kuat mbek bojoku gitu. Wis ora betah pengen pergi gitu. Ada suami istri yang masih utuh, maaf. Itu enggak gampang ya. Enggak gampang. Ada buah, kalau rumah tangga ada buah kasih. Wah, enak sekali. Tiap hari hanya ketawa, senyum. Meskipun ada gesekan ya udah enggak apa-apa. Kenapa toh kamu marah-marah toh, Mak? Kok ribut terus dipeluk, ngopo? Dit blonjone kurang gitu ya. Enggak ya. Akan enak saling mengerti, tidak akan salah paham, tidak akan saling menyakiti ya. Yang ketiga, memiliki pengharapan dan kekuatan di dalam menghadapi tantangan. Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Efesus 6:10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Hari-hari ini kalau sudah menjadi ciptaan baru, pasti ada pengharapan, kekuatan. Tantangan apapun yang kita hadapi, pasti kita kuat. Karena menjadi ciptaan baru, tadi loh, hati kita dirubah, pikiran kita dirubah, perkataan kita dirubah. Kalaupun ada masalah, oh terima kasih Tuhan, saya mau dapat berkat yang lebih besar. Kok izinkan berkat ini? Ya, meskipun itu berkatnya masalah, tapi sebetulnya Tuhan ingin membuat kita. Masalah adalah salah satu anak tangga untuk kita naik, untuk kita melihat. Kalau tanpa masalah, Tuhan tidak akan bekerja. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan, tidak akan melihat mujizat Tuhan tanpa masalah. Maka di balik masalah sebetulnya ada kuasa, ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan. Amin. Jadi ketika kita dirubah menjadi ciptaan baru, ada pengharapan, ada kekuatan, tantangan apapun kita hadapi bersama dengan Tuhan. Meskipun kadang-kadang kita merasa ingin menyerah ya. Tapi beda Bapak Ibu, hari-hari ini tanpa kita menjadi ciptaan baru, kita tidak akan kuat, betul-betul tidak akan mampu. Tapi menjadi ciptaan baru kita akan, dan endingnya yang terakhir, menjadi warga kerajaan surga. Yohanes 3 yang ketiga, Yesus menjawab katanya, ku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat Allah. Kalau Bapak Ibu tidak dilahirkan kembali, artinya menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, maka Bapak Ibu tidak akan melihat kerajaan Allah, tidak bisa menjadi warga kerajaan Allah. Maka Bapak Ibu seringkali saya merenungkan ketika Tuhan ketika ada orang, Bu saya minta tolong Bu ini, ya nggak apa-apa saya layani Bapak Ibu. Bu minta tolong Bu, ya saya nggak pernah menolak. Kalau itu berbicara tentang jiwa, secapek apapun saya masih bisa, saya akan layani. Ya beberapa hari ini saya mendapatkan jiwa yang baru. Puji Tuhan, karena jiwa yang baru di dalam Tuhan, kemenangan dalam Tuhan. Saya pasti rebut, karena itu adalah satu kemenangan. Itu adalah jiwa yang perlu kita pertahankan ya. Jadi kesimpulan firman Tuhan pagi hari, menjadi ciptaan baru adalah bukti kasih dan karya penebusan Kristus. Mari Bapak Ibu jemaat, kalau kamu hari ini mungkin masih hidup di dalam manusia yang lama, mari kita mau belajar menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Diperbaharui terus, supaya kita kuat, supaya kita memiliki kerajaan Allah, supaya kita tetap tangguh menghadapi hari-hari yang sulit dan sukar ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan Yesus Kau kebenaran. Haleluya. Glory, haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan
perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jika dari atas, sambil kau berdoa kepada Yesus, rindukan menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Nada yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlu anugerah-Mu Tuhan. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Mari nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Ku hidup bagimu, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkan dari kasih-Mu. Haleluya. Tidak masalah. Hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ya,
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ambillah waktu sejenak untuk berjumpa dengan Yesus. Dunia tidak bisa memberikan kepuasan bagi kita. Kita tidak akan mampu bertahan menghadapi arus dunia yang semakin kencang tanpa kita dilahirkan kembali, tanpa kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Bukan hanya kita yang binasa, tetapi keturunan kita pun akan binasa. Maka pagi hari ini ambillah langkah, hadirkan Yesus menjamah. Kalau ku hidup, mari hidup bagi Kristus. Hidup karakter kita, hati kita, pikiran kita semua dirubah. Sehingga yang datang bukan kutuk, yang datang bukan kesukaran, yang datang bukan segala kepahitan, tetapi berkat Allah, pengharapan dan janji Allah disediakan di dalam kehidupan kita sampai pada generasi kita. Yesus menjamin hidup kita selama di dunia sampai masuk surga. Jaminan hidup yang kekal. Mari kita datang kepada Tuhan. Inaya Ramasada. Engkau melihat hati kami pagi hari ini Tuhan. Apa arti memperoleh seluruh harta di dunia ini tanpa Yesus dalam hati kami? Kami menghadapi binasa di dalam dunia, binasa dalam neraka. Tapi biarlah pagi hari ini kami mengambil langkah, kami mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Kami mau berubah secara total. Segala kemanusiaan, kedagingan kami, hidup lama kami Tuhan. Kami memilih hidup benar di hadapan Engkau. Ada banyak janji Tuhan, ada jaminan Tuhan. Ketika kami hidup menjadi ciptaan yang baru, maka Tuhan, kami tidak perlu takut lagi. Kami tidak perlu cemas lagi menghadapi hebatnya, dahsyatnya bagaimana dunia saat ini. Kami tetap tenang, kami tetap memiliki pengharapan, ada kekuatan, ada berkat yang mengalir. Jemaat Tuhan, pagi hari ini, Engkau yang datang dengan persoalan, Engkau yang datang dengan air mata, Engkau yang datang dengan segala penekanan, Engkau yang hari-hari ini luka dalam batinmu yang belum dibereskan, pikiranmu, perkataanmu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan lepaskan, Tuhan bebaskan engkau, dan Tuhan memperbaharui engkau menjadi ciptaan yang baru. Dan sekarang engkau merdeka, sekarang engkau dimenangkan, dan sekarang engkau menikmati janji-janji Tuhan. Jemaat Tuhan yang percaya, engkau menjadi ciptaan yang baru, engkau diperbaharui, dan segala janji Allah disediakan di dalam hidup engkau. Mari percaya, katakan bersama-sama. Amin. Beri kemuliaan bagi Yesus sebagai juru selamat kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengar beberapa pengumuman. Hari ini adalah minggu kedua. Nanti sore ibadah pukul 5:30. Ibadah sekolah minggu pagi jam 9. Ibadah pemuda remaja hari Sabtu. Besok hari Selasa ada ibadah wanita. Kami mengundang kepada seluruh wanita untuk bisa hadir pada pukul 5:30 di gereja dan diadakan perjamuan kasih. Jadi besok hari Selasa ibadah wanita, jangan lupa pukul 5:30. Kita berdoa buat Mbak Ning yang saat ini berada di rumah sakit ya. Tuhan beri kekuatan. Ya, apapun yang terjadi Tuhan yang terbaik. Tapi intinya adalah jiwa keselamatan itu milik daripada Mbak Ning ya. Dan suami dan anak dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita terus juga berdoa untuk pemulihan Bapak Sriono pasca operasi mata yang kedua dan sudah semakin baik. Kita juga berdoa untuk Ibu Wikyo, puji Tuhan ya sudah pulang dan Tuhan semakin pulihkan jantungnya. Dan kita juga berdoa untuk Ibu Lukas yang jatuh ya, biar Tuhan juga pulihkan. Kita juga terus berdoa biar Ibu Wa semuanya Tuhan pulihkan, dan tempat parkir biarlah kita juga bisa memiliki tempat parkir ya. Tidak ada yang mustahil, waktu Tuhan yang terbaik dan kita hanya bisa berserah kepada Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Kita terus semangat di dalam Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Hari ini tepat Nana ulang tahun ya, nanti bisa dikasih selamat di depan aja. Doanya bulan depan ya, sama-sama semua Oktober yang berulang tahun. Tapi hari ini tepat Nana yang berulang tahun ya.
Nana jangan lari ya Nak ya. Ya mari bagi berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan lagu lewat doa ya hadir. Awalnya apa itu ya? Saat hidupku kian berat. Saat hidupku kian berat, sendiriku dalam pergumulan, tak seorang pun dapat memahami, bahkan sanggup menolong saat sendiri dalam sepi. Hatiku mengarah pada Yesus. Di dalam doa kami bersua, Dia hadir untuk menolong. Doa besar kuasanya, lewat doa Ia hadir, lewat doa Ia dekat, lewat doa aku kuat, lewat doa hadapu. Amin, haleluya. Lewat doa Ia hadir, lewat doa Ia dekat, lewat doa aku kuat, lewat doa hadapu sisa, lewat doa hadapu sisa, lewat doa hadapu sisa. Terima kasih Tuhan, mengarungi badai hidup yang semakin hebat, tapi semuanya terselesaikan ketika kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu bertumbuh makin kuat, berakar di dalam Kristus. Rumah tangga mereka dikuatkan, dipagari. Usaha pekerjaan warung toko apapun di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup berkati, berkati dan berkati. Kami berdoa Tuhan, untuk Bapak Ibu Gembala beri kami kekuatan, kesehatan, hikmat-Mu. Terus bergandeng tangan berjuang dengan jemaat, sampai tidak ada satupun yang tertinggal, tapi boleh menerima mahkota kemuliaan. Berkati setiap pelayan-pelayan yang sudah melayani pagi hari ini Tuhan, Kau makin pakai mereka hidup satu kesempatan pengabdian dan kepercayaan. Tuhan berkati sekolah minggu pemuda, remaja, lansia. Tuhan kami juga berdoa untuk program gereja kami Tuhan. Kami saat ini berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu dalam kelemahan. Kami berdoa untuk Mbak Ning yang berada di rumah sakit Tuhan. Tuhan jamah dan pulihkan di dalam nama Yesus. Pilu darah Yesus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk Tuhan saat ini pemulihan Bapak Sriono, Ibu Lukas, Ibu Wekyo Tuhan. Tuhan juga terus pulihkan jantungnya. Berkati Ibu Priong dari Jakarta. Kami juga berdoa Tuhan, Ibu Gianto lututnya Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Kami saat ini berdoa untuk tanah tempat parkir gereja. Kami tetap percaya waktu-Mu yang terbaik dan Kau berikan yang terbaik. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Bapak Presiden, para menteri, Kota Solo, kesejahteraan ekonomi bangsa kami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati-Mu dan angkatlah tangan-Mu. Peganglah tangan Tuhan yang berkuasa dan ajaib. Tangan Tuhan yang menjamin hidup-Mu. Tangan Tuhan yang memberkati engkau. Keluar masuk rumah-Mu diberkati Tuhan. Adonanmu dan keuangan buah tangan-Mu diberkati Tuhan. Anak cucu-Mu tidak pernah meminta-minta, tapi diberkati, diselamatkan oleh Tuhan. Dijauhkan dari setiap para bahaya, kecelakaan, bencana alam. Dari setiap penyakit-penyakit yang hari-hari ini begitu mengerikan. Engkau aman di dalam pelukan dan gendongan Tuhan. Mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Engkau diberikan mahkota kemuliaan. Karena Engkau setia, karena Engkau taat. Tuhan Yesus memberkati.
Haleluya. Amin.